warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauza Arayu dengan NIM 230300046, Prodi Akuntansi dengan mata kuliah Manajemen Keuangan, dan dosen pengampu Ibu Fitratur Radia SEMPD. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya, yaitu makalah tentang review konsep dasar manajemen keuangan. Definisi manajemen keuangan menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama ada menurut Mustafa, manajemen keuangan menjelaskan tentang beberapa keputusan investasi, keputusan pendanaan, atau keputusan kepemenuhan kebutuhan dana, dan keputusan kebijakan dividen. Setelah itu, menurut Sartono, istilah manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelajaran secara efisien. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, menurut Darsono, manajemen keuangan merupakan aktivitas pemilik dan meminjam perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dan menggunakan seefektif, seefisien, seekonomis dan mungkin untuk menghasilkan laba. Manajemen keuangan ini berhubungan dengan 3 aktivitas, yaitu aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva, aktivitas pengelolaan dana, yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana baik dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal perusahaan. Yang ketiga, aktivitas pengolahan aktiva, yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva, dan dana harus dikelola seefisien mungkin. Selanjutnya itu ada ruang lingkup manajemen keuangan. Yang pertama itu ada aktivitas pengelolaan dana perusahaan. Pengelolaan dana perusahaan merupakan aktivitas inti dalam manajemen keuangan yang mencakup berbagai keputusan strategis terkait perolehan, alokasi, dan pengendalian sumber daya keuangan. Menurut Brele et al., aktivitas ini terbagi menjadi 3 keputusan utama, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan juga keputusan dividen. Selanjutnya, yang kedua ada perencanaan keuangan strategi. Perencanaan keuangan strategi merupakan proses formulasi strategi jangka panjang yang menyelaraskan tujuan keuangan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Itu mendefinisikannya sebagai pemetaan komprehensif tentang bagaimana perusahaan akan mencapai tujuan finansialnya selaras dengan strategi bisnisnya. Proses ini melibatkan kondisi internal dan eksternal, termasuk kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan serta peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal. Yang ketiga ada pengendalian keuangan dan juga anggaran. Pengendalian keuangan dan anggaran merupakan mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan dialokasikan dan digunakan secara sesuai rencana strategis. Yang keempat yaitu manajemen keuangan dalam berbagai organisasi. Prinsip-prinsip manajemen keuangan diterapkan secara berbeda di berbagai jenis organisasi, merefleksikan keunikan tujuan, struktur, dan lingkungan operasional masing-masing. Dalam organisasi lirlaba, fokus utama bukan pada pengelolaan sumber daya keuangan yang memaksimalkan keuntungan, melainkan pada pengelolaan sumber daya keuangan yang memaksimalkan dampak sosial atau misi organisasi. Yang selanjutnya ada tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan yang pertama itu ada mengelola arus kas yang lebih baik. Bisnis startup yang melakukan perencanaan keuangan yang bijak akan berpengaruh positif terhadap arus kas yang lebih baik, di mana perusahaan tidak perlu memikirkan cara menutupi biaya operasional perusahaan.
Yang kedua, memprediksi keperluan anggaran perusahaan. Bisnis startup yang melakukan perencanaan keuangan dapat memprediksi keperluan modal yang dibutuhkan perusahaan untuk keberlanjutan bisnis tersebut. Yang ketiga, yaitu mengelola pengeluaran dan yang diutamakan. Bisnis startup yang melakukan perencanaan keuangan dapat mengaplikasikan skala prioritas untuk pengeluaran perusahaan. Oleh karena itu, pengeluaran perusahaan benar-benar direncanakan agar penggunaan modal tetap tepat sasaran sehingga pendanaan yang bersumber dari internal atau eksternal perusahaan dapat dipergunakan secara maksimal. Yang keempat, ada memperkirakan pengembangan usaha. Bisnis startup melakukan perencanaan keuangan dapat memperkirakan pengembangan usaha sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Dan yang terakhir itu ada fungsi manajemen keuangan. Yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting. Dengan manajemen perencanaan yang baik, perusahaan dapat merencanakan seperti apa prospek perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua itu ada pengontrol. Fungsi kontrol merupakan fungsi manajemen keuangan selanjutnya secara umum. Setelah fungsi ini dijalankan, akan diikuti dengan kegiatan evaluasi. Perusahaan dapat mengetahui apa yang menjadi masalah yang dihadapi oleh perusahaan dan perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan. Dengan fungsi ini, perusahaan dapat mengetahui jika terdapat kejanggalan dalam proses keuangan perusahaan. Yang ketiga ada audit. Tujuannya yaitu dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk memvalidasi atau memastikan bahwa manajemen atau pengelolaan keuangan yang ada di dalam perusahaan berjalan sebagaimana semestinya tanpa ada penyimpangan dari aturan yang telah ditetapkan. Yang keempat, ada anggaran. Penganggaran merupakan fungsi manajemen keuangan yang berkaitan dengan pengalokasian dana dan untuk kebutuhan perusahaan. Dengan pengalokasian dana atau anggaran yang dilaksanakan seefisien mungkin, maka perusahaan akan mendapatkan hasil yang maksimal. Yang terakhir yaitu laporan. Melalui manajemen keuangan, perusahaan dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang dimilikinya. Dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan perusahaan, maka fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh manajer keuangan adalah yang pertama itu fungsi pembiayaan kegiatan usaha atau fungsi keuangan, yang kedua ada fungsi penanaman modal atau fungsi investasi, dan yang ketiga ada fungsi dividen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.